Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih ala jami'in ni'amal 'azimah. Ni'matul iman wa ni'matul islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ungkapan secara lisan alhamdulillah, secara arkan kita melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah, kita diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji, mentadabburi ayat-ayat ilahi. Semoga tanda syukur kita kepada Allah mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua. Dan juga hingga orang-orang yang mengikuti jejak Nabi hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Manusia pada saat ini untuk berbuat baik saja diperhitungkan. Padahal kebaikan akan kembali terhadap dirinya. Itu pun ketika dia mengetahui dan meyakini ayat-ayat ilahi. Jika tidak, sulit untuk mewujudkan ahsin, kebaikan. Sehingga kita yang mengkaji ayat-ayat ilahi kemudian diinformasikan kepada kita di dalam ayat-ayatnya, di antaranya kita kaji, kita renungkan Al-Quran surat 17 ayat ke-7. 17 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. wa in asa'tum falaha. Wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا
yadkhulul masjida kama dakhalu. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Aqsa. Sebagaimana ketika mereka masukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Sadaqallah. Di dalam tafsirnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apabila Bani Israel berbuat baik, maka hasil kebaikan itu untuk mereka sendiri. Namun demikian, ketentuan yang terdapat dalam ayat ini tidak khusus untuk mereka sendiri, melainkan berlaku umum untuk seluruh manusia sepanjang masa. Dengan demikian, apabila manusia berbuat baik atau berbuat kebajikan, maka balasan dari kebajikan itu akan dirasakannya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kebaikan yang akan mereka terima di dunia ialah mereka akan menjadi umat yang kuat, mempertahankan diri dari maksud jahat yang direncanakan oleh para musuh mereka. Mereka akan memperoleh kesempatan untuk melipat gandakan harta sebagai sarana hidup dan melanjutkan keturunan sebagai khalifah di muka bumi. Mereka akan menjadi bangsa yang kuat yang dapat mewujudkan budaya yang tinggi untuk lebih menggairahkan kehidupan mereka dan menjamin kelancaran usaha dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Karena dalam ayat-ayat sebelumnya itu mengungkapkan bahwa kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Tauratnya. Tentu demikian pula kita umat Islam ya akan mengalami kehancuran juga ketika tidak mengikuti ajaran Quran. Walaupun ayat ini menerangkan tentang Bani Israel, namun bersifat umum untuk seluruh manusia sepanjang masa. Siapapun yang berbuat baik, ya kebaikannya kembali terhadap dirinya. Maka dengan kebaikan itu, mereka akan menjadi bangsa yang kuat, yang dapat mewujudkan budaya yang tinggi untuk lebih menggairahkan kehidupan mereka dan menjamin kelancaran usaha dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebahagiaan yang abadi adalah surga yang penuh dengan kenikmatan
yang disediakan dan dijanjikan kepada mereka. Bukan hanya kepada mereka tentunya, kepada siapa saja yang berbuat baik. Sebagai bukti keriduan Allah Subhanahu wa taala atas kebajikan yang mereka lakukan. Tentu ya itu balasannya kenikmatan di surga. Namun sebaliknya, apabila mereka berbuat jahat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan wahyu, dengan Taurat, tentu kita pun ketika bertentangan dengan Al-Quran, wahyu, dan fitrah kejadian mereka sendiri, seperti menentang kebenaran dan norma-norma dalam tata kehidupan mereka sendiri. Jadi pastilah ketika kita ya hidup dalam bermasyarakat, tentu ada norma-norma dalam tata kehidupan, ya. Aturan-aturan. Maka akibat dari perbuatan mereka ketika mereka melanggar itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi bangsa yang bercerai-berai karena diperbudak hawa nafsu. Sehingga kelompok yang satu berusaha menundukkan kelompok yang lain. Itulah sebabnya mereka tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan diri mereka dari kehancuran dan maksud jahat musuh. Jadi ya ini kan Quran ini pelajaran, mauizah, tazkirah. Berarti ketika umat Islam pun sama meninggalkan wahyu dan merusak norma-norma kehidupan, tentu akan bernasib seperti ya Bani Israel. Itulah sebabnya mereka tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup diri mereka dari kehancuran dan maksud-maksud jahat musuh. Mereka akan menjadi bangsa yang tertindas dan terjajah. Sedang keburukan yang mereka rasakan di akhirat kelak ialah azab api neraka sebagai siksaan yang paling pedih. Lalu Allah mengungkapkan kembali hukuman sebagai akibat kejahatan yang dilakukan Bani Israel untuk kedua kalinya. Pada saat itu Allah membiarkan mereka dalam keadaan kacau balau. Ketika musuh-musuh datang untuk menaklukkan mereka. Kekalahan kedua ini benar-benar mereka rasakan sebagai penderitaan yang tiada tara dan mempermalukan mereka. Musuh memasuki Masjid Al-Aqsa secara paksa dan sewenang-wenang untuk merampas kekayaan yang mereka simpan dan menghancurkan syiar-syiar agama mereka seperti yang dilakukan pada penaklukan pertama. Dengan demikian, mereka merasakan penderitaan yang berlipat ganda. Mereka mengalami penderitaan material berupa kehilangan kekuasaan, harta benda, dan wanita-wanita yang dijadikan tawanan oleh musuh. Mereka juga mengalami penderitaan moral karena tempat-tempat suci dan lambang-lambang kesucian agama mereka dilecehkan dan dihancurkan. Nah, sekarang mulai ya Bani Israel, kalau memang orang-orang Yahudi yang ada di Israel sekarang, ya Zionisnya, tentu ini akan berlaku pula. Jadi sejarah akan terulang. Nah, menurut sejarah, yang menghancurkan mereka untuk kedua kalinya adalah bangsa Romawi yang kemudian menguasai Palestina. Mereka membunuh dan menawan orang-orang Yahudi
serta menghancurkan Baitul Maqdis dan kota-kota yang lain. Kaisar Romawi pertama yang memasuki Baitul Maqdis adalah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Ia membakar Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pernah dibakar. Dan merampas barang-barang berharga yang terdapat di dalam masjid. Sehingga dalam peristiwa ini kurang lebih 1 juta orang Yahudi tewas. Selanjutnya Kaisar Hadrianus yang memerintah dari tahun 117 sampai dengan 158 Masehi juga menguasai Baitul Maqdis dan melakukan berbagai tindakan perusakan di masjid itu. Hadrianus mengubah kota ini menjadi Aelina Capitolian, kota Aelina. Masjidil Aqsa diruntuhkan dan di atasnya didirikan sebuah bangunan yang dinamai Jupiter Capitolina. Lalu kerajaan Yahudi juga dihancurkan sehingga bangsa Yahudi tidak mempunyai kerajaan lagi. Mereka bercerai-berai ke segenap penjuru dunia. Peristiwa ini terjadi tahun 132 Masehi. Nah, sekarang berulang kembali. Ya. Kehancuran orang-orang Yahudi. Walaupun Baitul Maqdis masih dikuasai oleh umat Islam insya Allahnya. Intinya perbuatan baik itu sekali lagi akan kembali kepada pelakunya. In ahsantum li anfusikum. Dimanapun, kapanpun. Perbuatan baik itu diamalkan, perbuatan baik itu dilakukan sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berada dalam kebaikan. Ahsan. Lebih baik. Sehingga pantas oleh Allah diberikan pahalanya. Kebaikan itu sesuai dengan Quran surat Al-An'am, surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am ayat 159. Surat genep, Pak. Surat genep, surat Al-An'am ayat 160, bukan 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Wa ma jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ma jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Shadaqallahul adzim. Sadaqallah. Pada ayat ini diterangkan dengan jelas. Sangat jelas sekali bahwa siapa berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di akhirat dengan 10 kali lipat amalnya. Ya, tadi mah dibalikkan deui. Itunya in ahsantum li anfusikum. Ada di ieu ayat mah. Man jaa bil hasanah. Urang sumping ka Gusti Allah jaga nyana kasayang hasil amal perbuatan dilipat gandakan. Di akhirat. Ya, di dunia mah sami. Jadi hari di dunia mah tadi in ahsantum li anfusikum eta dunia. Ieu mah jaa berarti datang ke urang ka Gusti Allah. Wa man jaa bil hasanah, datang bil hasanah, nyana ka saya. Maka baginya 10 kali lipat. Barang siapa berbuat kejahatan, hanya dibalas setimpal dengan kejahatannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang beramal baik di sini ialah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mukmin. Karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat. Jadi kahadeanna keur saha? Ampura ieu mah kahadean teh keur jalma nu iman. Nu kafir mah sok sanajan hade. Moal datang ke dina poe kiamat mah hangus we ngan seukur di dunia we gitulah. Itu mata dikhususkeun kahadean mah keur jalma nu iman. Password. Daftarna heula daftar, kudu daftar. Karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Nah, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran masih surat Al-An'am ayat 88. Ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja ya di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi walaupun amal baik lenyap karena tidak beriman, bahkan mempersekutukan Allah. Jadi itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya.
sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi hampura kerja manu musyrik, jalma nu kafir. Lenyap amal-amal teh eueuh gitu. Kemudian maksud dari ungkapan balasan 10 kali lipat di sini bukan termasuk apa yang dijanjikan Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai 700 kali lipat. Benten deui cenah eta mah. Nah, karena itu berkaitan dengan jadi kieu pengintannya kebaikan secara moral dan kebaikan secara material itu hitungannya beda. Ari moral mah mau bisa dihitung jadi 10 kali lipat, Pak. Moral dan material beda. Ari moral mah itunya jadi bigoiri hisab tanpa dihitung. Moral. Seperti abdi ya. Ngalaksanakeun kasayan teh moral ieu mah nya. Adugikeun ayat-ayat Allah moral. Kira-kira tiasa dihitung tuh. Itu tiasa nya banyak. Mau tiasa dihitung ke bapak-bapak teh gitu. Tidak berwujud masalah nama gitu. Mata kuat tiasa dihitung pahalana oge. Bigoiri hisab tanpa dihisab, tanpa dihitung. Nah, lamun material jelas. Gubrag nanti karena hitung-hitungan anak cenah gitu. Jadi maksud dari ungkapan balasan 10 kali lipat di sini belum termasuk apa yang dijanjikan Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak. Teu kalebet anu langkung seueur sabab aya ayat anu nerangkeun sampai 700 kali lipat gitu. Nah, di antawisna cenanya. Di antawisna di dalam surat 64:17. Surat At-Taghabun ayat 17 coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Sadaqallahul azim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nah ya mah nominal gitu nya pinjaman disebutna teh berarti ada wujudnya, yaitu barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fisabilillah kama salihabah. Nah, kadinya eta teh. Seperti satu tangkai itu menumbuhkan 7 bulir. Tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Berarti 700 kali lipat. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dijumpai tentang balasan amal baik dan amal jahat. Bahkan diterangkan pahala bagi orang yang belum mengerjakan sesuatu perbuatan baik tapi hanya sekedar niat
atau ketetapan hati untuk meluluhkannya, hal ini tersebut dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba-hambaku hendak mengerjakan kebaikan dan kebaikan itu ternyata tidak dikerjakannya, maka tulislah baginya satu pahala kebajikan. Kekerek niat. Hayang teh nulungan ngan can boga. Dah meunang eta teh hiji. Lumayan hiji. Dan apabila dikerjakannya, maka ditulislah 10 sampai 700 kali lipat pahala kebaikan. Dan apabila hambaku hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang jahat, jangan dituliskan, jangan dicatat sebagai suatu kesalahan. Kekerek niat mantong dan can. Tuh jahat mantong dicatat. Jangan dicatat. Ya. Tapi itu pun jangan dicatat sebagai suatu kesalahan sebelum dikerjakan dan can. Dan apabila dikerjakan, catatlah baginya satu kesalahan, kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada malaikatnya, apabila hambaku hendak mengerjakan suatu pekerjaan jahat, janganlah dituliskan, jangan dicatat sebagai satu kesalahan. Jadi sama intinya. Jangan catatlah baginya satu kesalahan kejahatan. Dan jika ditinggalkannya, tidak jadi diperbuatnya karena Allah, maka tulislah baginya satu kebajikan. Malah ketika tertulus, boga hiji lumayan. Dan apabila ia hendak mengerjakan kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka tulislah baginya satu pahala kebajikan. Dan apabila dikerjakannya, maka tulislah sampai 700 kali lipat pahala kebaikan baginya. Insyaallah kita sambungkan lagi nanti setelah sholat Isya. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Kebaikan itu bukan hanya dikembalikan atau bukan hanya dilipat gandakan. Akan tetapi kebaikan itu menghapus dosa dan kesalahan. Tadinya yaghfir lakum dzunubakum. Ayatnya surat 11 surat Hud. Ya, surat 11 surat Hud ayatnya 114. 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Disebutkan di dalam tafsir bahwa ayat ini ada asbabun nuzul, sebabun nuzul ayat. Yaitu ketika ada seseorang datang kepada Rasul, kemudian menceritakan perihal kejadian yang dia alami mengenai dosa, maksiat. Rasulullah SAW tidak menjawab karena menunggu wahyu. Kata yang bertanya, nah cenah ditaros teh kalaka meneng bahasa Jawa meneng ngahulang ngaraga meneng. Rasul menunggu wahyu. Jadi walaran Rasul mah teu sagawaya pami anu naros teh. Ngantosan heula wahyu kanggo ngawalerna. Mata ketika aya kul itu teh ti Allah ka Rasulullah bejakeun. Berarti ada sababun nuzul, sebab-sebab ayat, sebab-sebab turun ayatnya, sehingga ketika ada kul itu Allah memerintahkan kepada Nabi jawab katakan. Nah, termasuk seseorang ini yang datang kepada Nabi kemudian menceritakan perihal maksiat dosanya. Ya Rasulullah, apakah saya masih diampuni? Gitu. Bisa tuh, masih kira bisa tuh diampura dosa. Rasul diam sampai dilihat sampai si orang yang bertanya pun ngalewas deui. Naon cenah kalaka teu dijawab gitu. Gitu. Begitu ngalewas teh diikuti oleh oleh kedua matanya gitu. Angkat nanti direret ke Rasul. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi untuk penghapusan kesalahan dan dosa, sok dirikeun salat. Tadi dia di tafsir teh panjang gitunya ngabere dia mengenai sok laksanakan salat, karena salat itu ibarat kamu salat 5 waktu itu ibarat kamu mandi 5 kali. Apakah ada kotoran? Gitu. Jadi diibaratkan seseorang sholat 5 waktu itu diibaratkan dia mandi 5 kali sehari. Kemudian sholat itu sendiri disebut kebaikan. Nah, sehingga dinyatakan dalam ayat ini innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik. Berarti sholat, zakat, perbuatan-perbuatan yang lainnya itu adalah termasuk al-hasanat. Itu yudhibna, akan menghilangkan sayiat, kejahatan, keburukan, sayiat. Jadi ketika keburukan-keburukan yang dahulu kita lakukan, kemudian dikejar dengan kebaikan, maka itu otomatis terhapus. Walaupun nanti ada yang dinamakan hisab dan timbangan.
hisab dan mizan. Nah, tapi kan Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Di ayat nanti Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Bisa saja dosa-dosa kita oleh Allah dikehendaki dihapus. Ketika kita kebaikannya banyak gitunya. Sokwe di ayat nanti tadi man yukridullaha qardon hasanan yudha'ifhu lahu wa yaghfir lakum. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembayarannya dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, termasuk ketika kejahatan itu terus diikuti dengan kebaikan, maka yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sehingga kata-kata kalimat terakhirnya zalika, yang demikian itu, salat dan kebaikan-kebaikan yang lain, zikro, peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang mengingat Allah. Peringatan bagi orang yang mengingat Allah berarti nya nu ngaranna jalmi masuk aya wae kesalahan jeung naon teh lah istilah mah nya kitu nya. Mata pantes ku Kangjeng Nabi teh tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Sampai ke kullu bani Adam khoto, pokoknya mah setiap lungaran jelema khoto aya salahna. Rek adu-adu ge. Tidak ada yang namanya the holy man. Tidak ada yang manusia suci. Sadayana oge khoto. Maka kata Nabi, wa khairul khata'un, sebaik-baik orang yang mempunyai salah at-tawwabun, dia bertobat. Cuman masalahna saha nu teu hoyong, Pak. Urang yudhibna sayiat, dihupus kesalahan, dihupus kejahatan. Masalah nama dalam tadi teh, dalam mengerjakan kebaikannya kita siap tidak? Ya, hoyong kahadean teh gitu siap henteu gitu ya. Melakukannya baik secara moral maupun material. Meureun ari ku moral mah ku sikap, ku akhlak. Material ku artos. Ya, ketika ada seseorang yang pokoknya saya sudah berniat walaupun uangnya belum saya kebayang. Tadi teh dinu hadisna, walaupun dia punya niat berarti geus aya tah catatan hiji sok sadajan can kalaksanakeun. Pokoknya saya akan syiar agama Allah. Saya sendiri tidak bisa berdakwah, tapi saya akan mengundang orang-orang yang mampu berdakwah. Kemudian dihitunglah sama dia tehnya anggaran berapa yang harus dikeluarkan untuk berdakwah satu malam eta. Muncullah nominal 75 juta, Pak. 7 ini ngobrol sama saya. Memang ada rencangan gitu ya. Kemudian saya kan tidak bisa berdakwah. Saya mah lain ustad. Saya mah lain pendakwah. Tapi kumacarana hayang liilai kalimat ilah. Kumacarana hayang ngadugikeun kalimat-kalimat Allah dan meninggikan kalimat Allah. Intina mah hayang syiar agama Allah gitu nya. Maka bismillah. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah, maulidnya. Hari Ahad kan? Hari Ahad. Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad pas gitunya momen nanti. Gitunya. Kemudian tibalah saatnya dari hari Jumat sampai menghubungi saya, Pak. Bantosan orang mencit sapi. Mencit sapi, Pak. Mencit sapi, mencit domba. Entong. Pokoknya mah itu itunya demi syiar agama.
Tibalah saatnya malam Ahad diundanglah itu ti asar malah ieu nama naon hiburanana gitunya musik-musik religi asar teh apa ti asar muguhan panginten hiji sound system da gaduh nyalira gitunya bahkan anjeunna nyewa-nyewakeun sound system dua panginten lah aya waraganda bari jeung aduh can kabayang ya ti mana ya nominal eta teh beres gitunya semalam itu gitu. Dalam hal moral dan material bayangkan. Jadi nominal uang 75 juta itu habis satu malam. Gitunya untuk syiar agama. Surah abdi eta teh bakal dihisab. Ngambek loh. Dihisab mah goreng. Saya mah alus dihisab. Mohon kupingkan heula hisab yasiro. Hisab yang mudah. Ya karena kan ketika harta dipergunakan fisabilillah kan dihisabnya dengan mudah. Bahkan harta itu dilipat gandakan kelak di akhirat sampai 700 kali lipat. Nah itu fakta bahwa seseorang ketika ingin ada kebaikan kan gitunya tantangan anak kan moral jeung material. Demikian pun Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu untuk syiar agama teh kan anjeunna marantena oge. Gitu. Ketika jihad fisabilillah sama mengeluarkan biaya. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta dan jiwa. Itu berarti moral dan materi. Barang dan jasa. Nah, barang dan jasa. Maka di dalam ayat 115-nya dan bersabarlah wasbir sing salalabar cek Allah teh. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yudi'u tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, eta hungkul. Ku Allah teh moal disesiakan lah. La yudi'u Allah tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin pahala. Nah, terakhir bahwa kebaikan itu satu sekali lagi untuk kita in ahsantum li anfusikum. Yang kedua dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang ketiga tanpa dihisab, tanpa dihitung berarti beberapa kali lipat. Kemudian yang keempat penghapus dosa dan kesalahan. Kebaikan teh. Yang kelima terakhir bahwa kebaikan itu akan menjadi penenang. Tidak akan terkejut pada hari kiamat. Pada seluruh makhluk semua terkejut. Kecuali ada yang dikehendaki tidak terkejut oleh Allah. Siapa? Orang yang berbuat kebajikan. Penutup ayatnya surat 27 surat An-Naml. Semut. Nah, surat Semut. Ayatnya 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardh. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati
وما في الأرض إلا من شاء الله وما في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين صدق الله العظيم. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dan merendahkan diri. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Ayat 89-nya Pak, coba terakhir. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dan dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Aman Pak. Itu. Tak anu dikehendaki ku Allah teh orang yang berbuat kebajikan. Cenah. Ya. Barang siapa membawa kebajikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Padahal dari ayat yang tadi semuanya terkejut kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Saha nu dikehendaki ku Allah teh? Ternyata aya di nu 8 salapana. Oh, anu mawa kahadean. Aman cenah. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram dari kejutan yang dahsyat. Jadi mau terkejut aman we. Batur masarawak rada was. Ieu tenang we da geus loba kahadeanana atuh. Di dunia hade gitu kan. Nya anu puntennya anu berbuat baik mah di dunia oge aman tenang. Nah, udah loba kahadeanana. Loba balan. Ngomong ge di akhirat gitu. Nah, cuman itu tantangannya ketika berbuat baik teh Allah tantanganna teh loba. Itu rek berbuat hade teh. Sing salabar. Aduh, Pak, rek hade teh. Naon teh gogoda jeung dodojana teh gitu. Ya. Padahal kebaikan itu semuanya sudah diterangkan ya dari awal sampai akhir. Ya minimal 5 lah kesimpulanannya. Kahadean teh balik ka dirina. Nu kadua dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700. Yang ketiga tanpa hisab gitu nya. Yang keempat, dihapus kesalahan. Yang kelima, aman dari kejutan hari kiamat. Masalahnya, untuk berbuat baik teh kan ada tahapannya. Berbuat baik terhadap diri, berbuat baik terhadap keluarga, berbuat baik terhadap tetangga, kan gitunya. Angger we ka dieu heula, itu balik heula ka diri. Nya panginten ari anu disebat perbuatan baik terhadap diri sendiri berarti dia memperhatikan apa yang akan menjadi keselamatan bagi dirinya. Maka di ayat tulisan esma wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Janganlah engkau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah melupakan terhadap diri mereka sendiri. Berarti keadaan keresorangan ini seumur gitu. Nya lupa terhadap diri sendiri. Ya. Kahadean ke diri na geus teu aya, komo ka keluarga. Berat deui wae nya. Rek berbuat baik teh. Padahal tos jelas keur dirina dilipat gandakeun tanpa wilangan ke dituna. Dihapus. Ngahapus dosa. Oge
aman tentram dina poe kiamat. Nah, praktekna berenang. Hayang gitu teh kumaha atuh praktekna gitu. Sing salalabar. Mohon sabar. Gampil Nyarios mah. Dengan mempraktekkeun anak ieu. Jadi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam hal kebaikan. Sampai kata Nabi, akulah naon teh lah, akulah manusia yang terbaik terhadap diri, keluarga dan seluruh umat, istilah katanya. Nah, kemudian ada hadis yang menyatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap ahlinya. Ini ayatnya hadis katanya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap ahlinya. Ahlinya adalah keluarga, termasuk pemajikan, anak. Iya Rasulullah mah terbaik kah? Kumaha terbaik tadi orang teh nanya, mere duit, da teh cukup duit. Sahroni duitna loba. Beureun kurang kumaha ka pamajikanna teh duit mah gitu. Tapi apa itu kebaikan itu gitu ya. Praktekna ada tetap dalam setiap ilmu teh dituntut untuk mempraktekkan ilmunya. Ya, leres teh. Gitu. Sehingga tahapan nanti kan ku ilmu bisa jadi yakin. Ilmu yakin teh ya. Terus cenah ku soca ningali bener cenah euy. Berarti ayeuna yakin ku panona ningali bener geuningan. Cek ilmuna kieu, cek praktek panona kieu oh bener. Ayeuna yakin geuning tahapan keyakinan teh. Begitu geus karasa nikmatna eta hak teh bener-bener. Bener yakin lah gitu. Nah, kan Rasulullah sampai ke arah sana. Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin diterapkan ke para sahabat. Sehingga para sahabat mah sok sanajan awang Rasulullah ngaji teh seueur kieu ya mun jeung para sahabat teh nya. Untuk membludak gitu awal-awal Rasulullah sakieu we ngaji teh. Kan para sahabat-sahabat mah salian ti nyatet dinu palepah korma geuningan cenah. Pan aya dicatetna ku ieu geus teu bawa buku bae da aya ieu setel we ayat sabaraha catet. Kan gitu nya. Aya nama lebih canggih. Jigana upami di zaman Rasul aya ieu. Pasti atuh aya rekamanana sampai ayeuna. Da nya pasti atuh direkam atuh wah komo Rasulullah nya. Cacak teu aya ieu ge rekamanana sampai beberapa kitab Pak. Eta kan rekaman Pak. Kan cuma rekamanana ditulis. Ya. Jadi kitab dah, kitab tarikh. Wah, tarikh Nabi Muhammad dari mulai keturunannya rundayanana sampai lahir, sampai perjuangannya, ya, sampai wafatnya. Ayo tah kitab tarikh. Dan itu di beberapa kitab tarikh itu diabadikan sampai saat ini kan tepi tah sejarahna teh ka urang diaos tah Allah geuningan perjuangan Rasul teh kieu ti kawit ka akhir teh sampai ka aya anu mengamalkan dari titik nol Rasulullah seperti apa aya oh perjuangan dari masa di Mekah cenah nya perjuangan dari masa di Madinah kemudian perjuangan Futuh Mekah kemudian perjuangan peperangan ada teh sampai seperti itu. Mudah-mudahan urang mah ku ayat-ayat anu tadi oge sing janten naon atuh disebutnya mamaras rasa. Cek bahasa Sunda mah nya sing janten panggebah kana manah panggeuing kana ati
Sehingga orang sadayana diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berbuat baik. Dohir, batin, material dan moral dan material, insya Allah. Alhamdulillah itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.